Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 3,04%. Dengan total market cap mencapai di 2,75 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,16% ya. Nah, gimana nih Bang? BTC kemarin kan rally nih, berhasil nggak buat higher high? Jawabannya adalah berhasil, tetapi higher high-nya tipis ya. Nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan daily close di tanggal 13 dan tanggal 12 kemarin. Tapi tetap dihitungnya sebagai higher high. Nah, mungkin PR-nya untuk membuat higher high kali ini lebih signifikan butuh daily close besok jam 7 pagi yang cukup signifikan di atas dari 84.000. Jangan tipis-tipis lagi kayak begini ya. Nah, dengan seperti itu mulai ada perlawanan dari para bulls ya, mulai ada pecah struktur dari tadinya lower low, lower high, lower low. Nah, di sini mulai ya awalnya sih lower high dulu ya, lower high tetapi terbentuk suatu higher low. Nah, higher low ini adalah perlawanan dari para bulls. Apabila terbuat higher high juga lagi ya seperti hari ini dan kalau bisa besok lebih tinggi lagi sedikit. Nah, itu ada pemecahan struktur. Tetapi hati-hati ya. Kita masih ada MA20 dan 50 ya. Ini adalah dua indikator yang bisa dibilang paling utama untuk di daily begitu. Dan terakhir kali sih sempat ada perlawanan, tetapi jebol lagi begitu ya. Nah, sebelum MA50 dan 20 ditaklukkan, kita masih harus sedikit sedikit berhati-hati, jangan terlalu ke bawah FOMO ya. Dan juga jangan lupa weekly ya. Kita sudah sering bahas, ya ini udah ketiga kalinya kayaknya gue bahas ya mengenai saat terjadi jebol dari BSB itu sering kali ada suatu higher low dulu begitu ya. Higher low seperti apa? Contohnya di sini ya, udah jebol, dia ada rally dulu. Nah, rally-nya ini sering kali membuat suatu membuat suatu lower high begitu, bukan higher low lower high ya, suatu lower high di sini. Nah, setelah lower high ini terbentuk, akan ada kecenderungan bisa dibanting lagi membuat lower low. Nah, ini statistik yang terulang-ulang ya. Di sini terjadi ya. Lalu kita tarik lagi mundur, di sini terjadi juga nih ya, udah jebol ya. Dia membuat suatu lower high dulu ya, lower high dulu and then dibanting lagi begitu ya. Contohnya lagi di sini ya, udah turun ya, jebol, dia membuat suatu lower high dulu and then lower low lagi. Ya, dan ini juga bisa lu tarik terus sampai ke sini ya. Nah, sini nih, jebol, lower high, lower low lagi begitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita terlalu ke bawah pakai emosi sama seperti di 2024. Di sini kan banyak sekali nih yang ke bawah emosi ya. Waduh, ngedam, tiba-tiba recover. Wah, udah ini cuma fake out katanya ya. Ini cuma buat kita panik. Sekarang ayo kita all in nih karena bentar lagi akan 100.000. Gue bilang hati-hati, statistiknya BSB jebol itu sering kali akan terbentuk suatu lower high, lanjut lagi lower low. Wah, dibacotin gue dulu ya, kebanting beneran. Nah, orang-orang yang terlalu FOMO di sini waktu kebanting nyerah total nih sampai kena MA50 nyerah. Nah, itu yang harus kita perhatikan karena itu ada kemungkinan seperti itu ya. Walaupun bukan 0% juga bisa terjadi tanpa lower high dulu, kayak contoh yang tidak ada lower high dulu di sini nih ya. Jebol, pelan-pelan naik, langsung aja naik ke atas. Ya, dia cuma nge-sweep low yang di sini. Nah, arguably kalau mau didebatkan gitu, mungkin nggak Bang sekarang kayak gini? Ya, ada kemungkinan karena week pada hari ini lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini ya, 2 minggu sebelumnya. Begitu. Jadi, mungkin saja bisa terjadi seperti di sini. Begitu. Tetapi situasi seperti ini tuh nggak terlalu sering terjadi ya, tanpa lower high itu jarang ya, biasanya ada lower high dulu. Begitu. Paling selain dari ini yang tanpa lower high itu ya di sini ya, zaman-zaman 2020 masa-masa Covid. Ya, Covid langsung V-shape recovery seperti ini, tidak ada lower high dulu ya. Tapi ini bisa dibilang adalah kasus khusus. Kenapa kasus khusus? Ya berapa sering kita dapat Covid ya, resesi gara-gara Covid. Ya jarang sekali lah ya ada event sampai sebesar Covid. Nah, jadi ada exception, dia nggak membuat suatu lower high tapi dikit begitu. Ya kita bisa ngomong statistiknya 2 dari berapa begitu. Nah, kalau sampai lu pengen main scenario lu seperti di 2020 atau seperti di
mana lagi contohnya ya 2020 sama di 2023 ya boleh-boleh aja, tapi harus siap statistik itu nggak terlalu banyaknya membuat lower high dulu, udah gitu aja ya. Nah jadi lagi-lagi salah satu tugas gua menurut gua adalah membuat orang-orang sadar dengan semua skenario begitu ya, skenario saat jebol seperti apa, kalau reclaim seperti apa, kalau tiba-tiba misalkan masuk ke bear market seperti apa kalau prematur, harusnya kayak gitu kan ya, karena gue memang tujuannya edukasi, bukan cuma bikin lu nge-hype FOMO atau ngebikin lu terlalu bearish, enggak, kita harus bikin lu tuh ngerti semua skenario yang bisa terjadi berdasarkan fakta data statistik. At least itu gua ya. Orang lain terserah lah ya, macam-macam lah caranya ya. Tapi yang pasti janganlah sampai kita deterministik. Oh ini pasti reclaim, ini akan lower high dulu seperti di sini, udah nggak mungkin seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi ya secara statistiknya memang benar banyak kan lower high begitu. So ya baik lagi sebagai investor atau trader yang punya otak gitu ya, ya kita siapkan semua berdasarkan fakta data statistiknya begitu ya. Oke, itu kurang lebih yang harus gue ingatkan lagi ya. Sorry kalau misalkan ada beberapa hal yang harus gue ulang ya, karena ya gue lihat sendiri udah banyak orang yang merasa terbantu ya, apalagi para newbies dengan cara pengulangan. Karena pengulangan tuh memang terbaik. Begitu dengan lo terus mengulang ya, lama-lama masuk ke subconscious lo. Oh ya, jadi udah kebiasaan begitu ya. Nah, jadi ya intinya gue akan terus mengingatkan ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next kita masuk dulu ke ini ya, ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kondisinya koreksi lagi ya. Kemarin, hari ini kan udah Sabtu, udah close ya. Tapi intinya kemarin tutup candlenya itu dalam bentuk koreksi ya. Lalu BTCD dia mulai ada rally lagi ya. Balance sheet ya masih, oh iya benar. Gue sampai nyaris lupa ya. Sempat naik kemarin ya. Nah pertanyaannya balance sheet selanjutnya naik lagi atau enggak? Karena terakhir enggak nih, cuma naik sekali and then bye-bye turun lagi ya. So ya udah sabar aja, kita tunggu apakah mulai akan ada peningkatan lagi atau tidak. Dan kita tinggal tunggu nanti keputusan dari The Fed. Gue lupa tanggal berapa tepatnya, tapi nanti akan ada keputusannya ya dari The Fed untuk interest rate. Nah, kalau sampai keputusan dari The Fed untuk interest rate mulai diturunkan ya, atau lagi terus ada statement-statement seperti yang lebih dovish, mungkin kayak inflasi udah under control, lalu kita akan memikirkan potensi untuk QE, menghentikan QT. Nah, disitulah baru kita bisa lebih yakin nih, wah, jangan-jangan beneran kita bisa berhenti QT, even masuk ke QE begitu. Ya, tapi sebelum dari itu ya udah ya, jangan aneh-aneh. Jangan mencoba untuk mendahului market. Sudah berapa banyak orang yang mati karena mendahului market, begitu ya. Udah dari tahun lalu tuh ya, dari awal tahun kuartal 1 lu kebayang nggak udah banyak yang teriak-teriak altcoin season. Nah bagi lu yang kemakan dengan ya koar-koar itu sekarang minus parah kan. Ya udah itu aja yang jadiin pelajaran, karena pelajaran paling berharga dan yang paling kita bisa ingat terus adalah rasa sakit. Begitu. Dan tentunya luar biasa sakit ya buat lu yang gila-gilaan altcoins di tahun lalu. Begitu. Nah itu jangan cuma sakit doang, tapi harus kita ingat sebagai pembelajaran. Begitu. Sebelum fakta data statistiknya menunjukkan ada possibility altcoin season, ya jangan ngarang. Begitu. Ya. Oke. Next kita masuk ke news. Untuk news ini yang pertama dari US ya, di mana Demokrat ya seperti biasa kan selalu jadi oposisi ya. Itu normal sih sebenarnya ya. Nah, dia mengoposisi kebijakan dari Trump untuk membuat Bitcoin Reserve ya. Dia menyatakan ini kebijakan bodoh lah dan seterusnya ya. Bahkan beneran serius dia ngomong kebijakan bodoh ya. Nah, tapi yang sedikit aneh adalah di sini nih ya. Dia mengkritisize si cryptocurrency reserve ini ya, atau reserve dari yang Bitcoin juga ya, karena katanya apa? Ini akan membebani para taxpayer nih, akan waste taxpayer dollars, padahal udah jelas dikasih tahu bahwa strategic reserve ini tidak akan memakan taxpayer, semua hanya dari Bitcoin sitaan. Nah ini nggak ngerti apakah Demokrat lagi kurang minum aqua ya, jadi pusing bikin oposisinya sedikit teler atau gimana nggak ngerti ya. Karena ya memang udah dibahas ya berkali-kali, justru itu yang membuat Bitcoin Reserve sedikit melempem ya, waktu diumumkan nggak terlalu bikin market rally, malah ujung-ujungnya koreksi ya. Itu karena Trump menyatakan bahwa ini reserve ini hanya dari Bitcoin sitaan.
begitu ya, bukan dari Bitcoin akan dibeli oleh pemerintah. Nah ini jadi nggak ngerti lagi-lagi ya, karena statementnya jelas di sini ditulis eh, si Connolly ini ya orang Demokrat ya, dia ini menyatakan bahwa ini akan menjadi waste of taxpayer dollars, sementara tidak akan ada taxpayer dollars yang dimasukkan ke Bitcoin Reserve. Ya, atau lah ya. Jadi politician ternyata yang bodoh tuh bukan cuma lokal ya. Ternyata internasional juga banyak yang bodoh atau mungkin udah tua ya. Kalau lu perhatiin di US banyak sekali ya politician yang sudah tua dan kayak udah mulai pikun kalau gue perhatiin ya. Ya nggak ngerti lah ya. Nah, tapi gini, kalau sampai ini dibatalkan Bitcoin Reserve ini, ya yang menjadi menyeramkan adalah apa? Nah, takutnya Bitcoin sitaan ini dijual. Nah, dijualnya apalagi kalau misalkan kayak dulu pemerintahan mana yang sempat ngejualnya aneh tuh ya. Dijualnya bukan OTC, dijual langsung ke market. Nah, itu bisa merusak harga. Begitu. Jadi ya semoga nggak ada lah ya, nggak ada rencana untuk membatalkan Bitcoin Reserve dan juga ujung-ujungnya ngejual. Karena sekali lagi ya, si Bitcoin Reserve itu eh, yang didesain oleh si Trump ini ya. Jadi Bitcoin Reserve ini didesain untuk tidak boleh dijual. Begitu. Nah, artinya apa? Itu bisa mengurangi selling pressure ya, at least itu ya. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba dibalikin ya, si low-nya ini dibalikin ya. Nah, ini bisa tiba-tiba Demokrat ya, lu tau lah oposisi kan sengaja bisa undermine semua semua kebijakan si Trump kan. Takutnya Bitcoin-nya dijual. Nah, kalau itu dijual ya nggak bagus ya. Jadi ya semoga ini dibatalkan begitu, karena argumen utamanya nggak masuk otak begitu, karena memang tidak akan ada pembayaran, karena tidak akan ada pembelian menggunakan pajak begitu ya. Next, Rusia ya. Rusia seperti yang kita tahu dia adalah salah satu negara yang kena sanction ya. Sanction karena perang dengan Ukraina. Nah, sekarang Rusia menggunakan Bitcoin, USDT untuk oil trades dengan China dan India. Ya. Wow, menggunakan Bitcoin dan USDT. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Bitcoin dan USDT itu tidak perlu validasi, ya tidak perlu approval dari ya, sistem TradFi, begitu. Itu di luar dari itu. Ya. Nah, jadi ya sekali lagi kalau misalkan ada orang bilang, wah sebenarnya Bitcoin, kripto itu semua cuma spekulasi. Kalau lo ngomong cuma kripto, oke lah itu benar, ada cukup banyak. Itu rata-rata kripto banyaknya untuk spekulasi. Tapi kalau udah ngomongin Bitcoin, nope. Ya, ini benar-benar punya use case. Begitu ya. Karena ya lo bisa lihat sendiri, sampai bisa dipakai oleh Rusia untuk menghindari sanction begitu. Nah gini ya, kita harus ngerti dulu bahwa kalau gue sih nggak pro Rusia, pro Amerika, pro Cina, nggak, gue netral, gue nggak peduli, terserah lah mereka mau lakukan apa. Tapi ya sama, Bitcoin juga netral. Bitcoin adalah satu tool yang kita bisa pakai untuk menghindari tyranny, ya menghindari apa tyranny itu ya, ya tyranny lah ya, kediktatoran begitu ya. Nah jadi ya lagi-lagi ya, ini sangat membuktikan utility dari Bitcoin dan lain-lain ya. Nah kalau untuk USDT sendiri pun itu partial ya, dia masih ada centralization-nya begitu. Dan setahu gue ada beberapa transaksi USDT itu bisa ditolak, tapi kayaknya ditolaknya mungkin kalau dia dalam bentuk dari exchanger ya. Nah tapi kalau dia langsung peer to peer sih kayaknya nggak bisa. Nah jadi still that's the beauty of blockchain ya. Yang validasinya terdecentralized itu tidak bisa diganggu gugat. Really cool ya. Next, untuk hari ini ini hari Sabtu, maka hari Sabtu udah tidak ada data penting, jadi hari ini bisa lebih fokus ke TA. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu bersama saya sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kondisinya sebenarnya kita bisa buka posisi short ya. Nah, tetapi ini sudah sangat dekat dengan EMA 200. Jadi kalau gua sih skip ya. Kenapa? Karena ya takutnya malah kedorong sama EMA 200 malah jadi reclaim. So ya kita ambil resiko terlalu berlebih. At least buat gua ya. Buat lo yang agresif ya boleh-boleh aja ya. Target TP-nya ya boleh pertimbangkan antara di sini 81.100 atau kalau mau sedikit lebih di bawah boleh di sini di 80.700 ya. Tapi gue ingatkan posisi shortnya lebih beresiko ya. Untuk posisi spot ya, untuk posisi spot sebenarnya ini kan jadi satu struktur baru nih ya. Jadi arguably tempat DCA-nya ada bertambah nih. So buy limit pertama di EMA 200 di angka 83.800-an. Lalu buy limit keduanya di sini sebentar. 81.000 lebih 85 USD dan buy limit ketiga di 78.547. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin ya. Untuk di Ethereum asik nih, posisi long kita profit lagi. Jadi nggak kira-kira sebenarnya untuk Ethereum nih. Bagi lo yang ngikutin di DCWT pasti udah senyum-senyum. Karena retest 1, retest 2 dapat posisi long, profit langsung hari yang sama. Udah gitu posisi shortnya kebuka besoknya ya, profit lagi posisi short. Nah, kebuka lagi posisi long, sehari nunggu, kemarin atau lebih tepatnya ya mungkin subuh lah ya, si weeknya subuh gak sih? Ya subuh lah ya, subuh tuh jam 12 ya, kena lagi profit. Jadi 3 kali bolak-balik dapat profit, berarti 4, berapa nih? Ya 4,5% long short long ya, luar biasa. Nah, hari ini boleh nggak bang buka posisi short lagi atau kita pasang limit? Boleh. Kenapa? Karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 1932,7. So retest kedua di sini kita bisa buka lagi posisi short ya, dengan target TP tentunya jelas di angka 1849,9 ya. Asik nih di Ethereum ya, ngasih kita jackpot ya berkali-kali, ngasih kita kesempatan buat profit lagi ya, at least buat lo yang buka ya posisinya kan kita sudah bahas berkali-kali di DCWT sesi pertama ya. Ya udah, itu kurang lebih untuk setup Ethereum. Untuk posisi spotnya ya di 1849,9. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua ada wejangan dulu untuk para newbies ya. Gue ingatkan lagi, tidak ada namanya indikator sakti yang pasti akan ngebikin market pump begitu ya. Mulai ada nih komen-komen yang kayak, jadi ini masih abu-abu kan bang, jadi mana nih yang paten? Yang paten tuh apa artinya kan? Kalau gue terjemahkan dalam bahasa simpelnya adalah mana nih yang bakal ngebikin pump yang gak mungkin jebol. Tidak ada indikator seperti itu. Ya, tidak ada, adanya statistik dalam indikator tertentu ya, kayak di BSB aja. BSB itu bukan statistiknya akan selalu mantul di BSB, enggak ya. BSB ini punya statistik kalau jebol bisa membuat lower low ya, lalu juga kalau misalkan dia mantul bisa membuat higher high, tapi nggak ada namanya indikator yang nih ya, ini garis kalau udah kena pasti mantul, nggak ada kayak begitu ya. Dan kalau sampai ada orang yang
menyatakan ada indikator seperti itu, ya kemungkinan besar dia mau jualan gitu ya. Ya lu lihat aja, lu lihat semua orang yang deterministik yang bilang pasti begini pasti begitu adalah orang-orang yang ujung-ujungnya jualan sesuatu kan, ya gitu. Ya lu pengen indikator gua bayar berapa ya? Nah, sorry, wake up call nggak ada seperti itu. Semuanya bentuknya statistik. Karena at the end of the day, BSB yang statistiknya serem sekalipun untuk urusan pantulannya itu, tetap ada 2 kali false signal. 2 kali. 2 kali dari sekian banyak ya. Good, bagus banget dong. Tapi tetap nggak ada yang 100%. Itu 90 something. Dan itu pun bukan sekali mantul pasti gitu. Enggak. Tapi ada statistiknya. Kalau dia reclaim, ada pantulan, baru higher high. Nggak bisa cuma, ini garis. Atau ini indikator lu beli, lu pasang, setiap kayak dia nempel ke sana lu langsung profit, nggak bisa kayak begitu. Ya. Jadi udah untuk para newbies jangan menghayal di pagi hari gitu ya. Karena gue juga udah pernah menghayal seperti itu ya. Dan gue dulu nyari-nyari indikator yang seperti itu. Gue pikir gue cari lagi nih TA yang lebih sakti lagi, yang lebih kebal lagi, yang lebih wah ya sama lah kayak orang di dunia asli kan. Nyari kedukun apa untuk nyari penglaris yang lebih mantap lagi, lebih hebat lagi. Tapi lo harus sadar bahwa nggak ada yang seperti itu. Itu indikator itu tujuannya bukan seperti itu. Itu sama aja lo kayak nyari mobil yang gue pengen nyari mobil yang bisa terbang gitu. Waduh, mobil yang bisa terbang ya. Sekarang ada sih, ya. Cuman ya, serial jangan gitu lah. Itu sekarang soalnya udah mulai ada. Gue baru inget ya. Lo kayak pengen nyari mobil, ya, yang bisa bisa terbang, bisa masuk ke laut, bisa jadi submarine, ya, dan lain-lain. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Faktanya tidak bisa seperti itu. So ya udah ya, dan sekali lagi ya tidak ada yang tahu masa depan. Kalau sampai ada orang yang bercocot ria ya berbacot ria tahu bahwa dia akan begini begitu, market pasti begini pasti begitu, yang koin yang dia pilih akan 100x dan lain-lain, itu semua bohong karena dia bukan time traveler ya. Itu bahkan kalau kita mau ngomong time traveling gitu ya. Nih, banyak orang yang nggak tahu sebenarnya kita bisa time travel ke depan, tapi kita nggak bisa ke belakang. Nah, itu ya buat lo yang nonton Interstellar mungkin. Nah, itu Interstellar kan baru lagi dirilis tuh. Gua nggak nyangka gue bisa nonton 2 kali itu di bioskop. Pertama di 2014 sama kemarin ya di 2025 ya. Dan yang kali ini di IMAX. Wow ya. Nah, itu di situ ngomongin soal relativitas waktu ya. Nah, relativitas waktu cuma bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. Jadi kalau para dukun mengaku dia bisa tahu masa depan, berarti dia kan maju dan mundur. Nah, itu udah nggak bisa. Itu udah ada paradoksnya namanya grandfather's clock. Paradox buat lo yang penasaran coba cek di situ. Nah jadi even kalau sampai ada yang dukun yang ngomong dia bisa tahu masa depan karena dia bisa time traveling, itu ada paradoksnya gitu. Malah berpotensi dia bisa bikin multiverse. Wah ya, jadi kayak Marvel. Tapi benar serius, kalau sampai ada orang bisa time traveling maju dan mundur, nah itu jadi paradoks. Paradoks itu bisa membuat jadi kayak multiverse pecah gitu timelinenya ya. Nah ini jadi sedikit geeky ya. Ya tapi itu intinya apa? Nggak ada yang tahu masa depan. Jadi kalau sampai ada yang ngaku-ngaku pun itu secara sains tidak bisa. Gitu. Ya. Jadi udahlah ya. Stick with fakta data statistik. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.